bukan alis berputih, bukan bibir bergincu, yang kudambakan janda yang mari coba gila kok suruh nyanyi pada nyanyi udah gila. Cinta karena gincu akan segera layu, cinta karena dasi yang ku koceng gue bilang. Jadi agama itu dirusak, satu gara-gara urusan perut, yang kedua agama itu akan rusak gara-gara di bawah perut. Jadi kejahatan terjadi pasti sebabnya dua. Kalau bukan masalah harta, pasti urusan masalah yang satu ini. Betul? Dua nih kak, mun beni urusan tunya, mun beni urusan tabu, ibu benar tabu. Apa ibu benar tabu? Sangkol nembu. Kan pasti dua nih kak. Coba kejahatan apapun yang terjadi, mun beni urusan ring laki, bendeng bini, pasti urusan tunya. Tekku bimpi man gak di man saus. Kejahatan terjadi, mun beni urusan tunya, pasti urusan ring laki, bendeng bini nikah hadirin. Tak kira lebih dini. Kedua nikah. Makanya orang yang menikah agamanya separuh sempurna. Kenapa? Yang di bawah perut aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para rabu, para masyayikh, para guru kaula ajunan, saya kesempatan mangkin sami-sami hadir, juga jajaran tokoh masyarakat yang juga turut hadir kesempatan mangkin. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Yazid selaku anggota legislatif Kabupaten Sumeneb, juga secara khusus ajunan Bapak Madzin selaku kepala desa Aing Baja Kini. Ya kan cak bahasa begitu yuk. Aing Baja kecil, Aing Baja kecil. Oh air buaya kecil, buaya air mata buaya. Oh muni nyanyi make cok koncong paha cereng. Lempo cek terus pah lempo keh dari mulai lempo tat de iro lagi de ya lempo tat de iya butuh rengai bojo kene dia. Sampean mulai kol senapan nih kan? Mulai koltung. Mbian sadente mulai koltung. Senyor wadente siapa tu? Minta andi lako, pada secerama tak lum dateng mulai deh yo. Bapak miskawi ngunjang gula hari mangken gula lakar tak bisa gula mangken ne kebek duhur andi pengacen bekiyong. Mun sampian ngampung ngabek de asar nilpun bekiyong ero amit kengkan to onceng naro onceng bek de asar. Ya mun onceng bek de duhur ya lempo etat. Dan saja saya hadir para kiai tahun ingas manah juga jamiah hadroh. Napa nyaman hadroh? Anikah. Rabbana karim.
Ula karo saya kona kholil ni kawali songo ya tas aku ula berarti ni. Bapak Ibu hadirin, makin ni ke acara mantan tikal tori terus sakit lagi. Dungka-dungka dia dente, dungka-dungka di toju, titik aki tore pahmare. Hahu tak ipa mari je deh ya. Jamun tak mari tak. Pak Bun, pamoleh kada Pak Bun. Pengajian. Hari ini ndak ada etok nyempit lo pot etok. Pon, makin nikah acara mantan antara Dendi Setiawan dengan Tati Rahayu. Kanto nikah mantan laki apa mantan bini kanto? Bapak, oh berarti putra Bapak Miskawi dan Ibu Sitina. Titi Rahayu nikah putri Bapak Rohman dan Ibu Alfiah. Dari kamu mantan bini ini? Tangerang, Banten, Jawa Barat. Lebutan ngertos bahasa Madura? Gak ngerti. Ya udah nanti kalau yang lain ketawa aja sampean. Nah, gitu. Jadi kalau sini sudah ketawa kakak kemudian kakak gitu. Nanti tanya, apa tadi itu Mas gitu ya? Nanti kalau tanya insya Allah sama Masnya nanti dikasih tahu. Tapi kalau dikasih tahu jangan kaget. Secara apa maksudnya? Iya kada lo tahu tanya ke selaki apa saya ke gelak roka ke bola bisa selaki yang mau bisa selaki lah apa tahu cak geton saya lah ngucap ke bayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak apa-apa. Karena ini mempelai wanitanya ini tidak mengerti bahasa Madura, maka pidatonya saya campur sesibak nggih. Biar mbaknya juga bisa paham yang saya sampaikan nanti. Merdua ki bahasa beri njalo merdua jayoba setia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan dan saya yakin sampean semua dimuliakan Allah. Menikah itu adalah ibadah. Seorang suami menikah itu ibadah. Seorang perempuan bersuami itu ibadah. Bahkan ibadahnya seorang yang sudah bersuami dan sudah beristri tidak sama dengan ibadahnya orang yang bujang. Sampai dinyatakan dalam kitab raq'atani min muta'ahhilin afdalu min sab'ina raq'atan minal a'zabi. 2 rakaat tetapi yang melakukan orang sudah berkeluarga itu 70 kali lebih besar pahalanya dibandingkan 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang masih bujang. Makanya kayak laki tulia bini. Dan nikah ibadah nikah, ibadah. Sampai jangankan sholatnya kedua mempelai ini, jangankan ngaji Qur'annya tidak dilipat gandakan 70 kali. Ketika tangan laki-laki memegang tangan perempuan, tasaqatat dunubuhuma min baini khilalihima. Ketika ada seorang laki-laki memegang tangan istri, maka dosa-dosa itu bercucuran dari sela-sela jari jemari. Mun bedereng laki neku tanah ngabini nah tu sanikah acap-capan dari kriki. Makanya pasar sarongki, pasar kapedi kan banyak ring laki neku tanah ngabini nah kan. Mai teku tanah ngabini nah kak tu sana mak lengal to benele are monitor akidah karena pes saya bolence. Tin Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Nabi Muhammad dawuh seperti ini. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Idza tazawwajal abdu, ketika ada seorang laki-laki beristri,
atau ada seorang perempuan bersuami, faqad istakmala nisfaddin. Kula jak bahasa sampean ngerti kan sih? Maka tak ngerti lah dek men lek kasmane. Hah? Pokok benih bahasa Inggris. Oh, mun bahasa Inggris. Tak ngerti. Mun bahasa Indonesia ngerti. Tapi Indonesia ini kok bahasanya cuma macam dia. Sambian mun intar ke Bobion. Sambian mun intar ke Tangerang itu dekat dengan sama Bandung ya? Jauh. Bahasanya Tangerang itu pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Sunda? Indonesia, bukan Sunda. Bukan yang ele kumaha itu bukannya. Lah, kan bahasa Sunda gitu ya? Ele kumaha daramang gitu. Ya tak tahu mbian. Oh, dia tahu ni. Mengucap ele elok gula. Ada bahasa Bandung deh, yuk. Bahasa Sunda bunyi ele dina. Oh, torot kok mau lihat boy kata Toman, cermat sekali ceramah dina dia. Pak garing apa sih guana? Bahkan bahasa ini kan macam-macam, yuk. Seperti bahasa Surabaya dengan bahasa Madura. Itu ada yang mirip, ada yang beda. Contoh dahar, Jawa itu dahar, Madura deer. Itu agak mirip. Ada yang jauh. Contoh Surabaya itu kalau pelan alonca. Semenep pun alonca, goncang dah iya mun alonca. Iya kan? Kalau Surabaya alonca itu pelan, launan gitu. Oh, Bangkalan lo atol, Sampang tak atol. Kalau Bangkalan pakai lo, makanya mun jual pao tak baju. Pao na lo celo siapa saya beli ya? Sampang etak tak celok. Saya Bangkalan tapi saya pakai etak. Ada apa? Debatnya Bangkalan dengan Sampang kalah Bangkalan. Cang Bangkalan elok sebener, cang Sampang etak. Elok teku jeding. Lo celok. Beni tak celok. Cang Bangkalan. Secang Sampang ya tak sebener teku Quran. In kuntum la tak lamun, beni lalok lamun. Jadi karena debatnya bingung, apa gila aja ada apa-apa. Torotin aja. Bisa apa suruh tak ngerti bahasa Madura po. Torot jak jeling le tak ngerti cek rasane. Harus susah bingung jana gila apa kok. Padahal cek rasane kaki saya tak ngerti dia. Bisa apa suruh lagi kiring Madura po minta lagi kiring coba. Dok ngerti cek rasane kok duk temurnya gue kan dapat tuh. Tuh sekening balat dek ini. Bik lagi ni ke boleh tok lagi ni je mari ni kau deki. Macam sak kahasa kok pada Madura ni ban kaki cong je sak kasanya. Harus susah selaki ngobrol tok tok tak ngobrol bibi ni tanya aki hertulat. Bisa apa selalu nguncang kau minta nguncang selam kalem tu. Lihat tu mau kau begini gini gerah. Ikan dek. Takut selaki sing ngabalek gera aja. Ada remang ngabalek gera aja ke si bini. Lek ger. Coba agila mungkin lo ngerti. Ayah mana agila kering saya agila. Hah? Ayo lanjut malam ya kok. Iris, bisa apa suruh gelak? Abi kaki lo gelak. Jangan kau tak gelak. Alokah? Pon. Saya lanjut, perhatikan kedua mempelai. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Ketika ada seorang laki-laki beristri dan ada seorang perempuan bersuami, dia sudah menyempurnakan separuh agama. Jadi kalau agama dipersentasekan, agama itu 100, 50%-nya itu perkawinan. Jadi bayangkan, perkawinan itu sangat besar nilainya dalam agama. 50%.
Makanya kata Nabi, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Kalau ada orang menikah, dia sudah menyempurnakan separuh agama, tinggal separuh. Maka separuh ini agar sempurna bagaimana caranya? Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Takutlah kepada Allah untuk menyempurnakan yang setelahnya. Nah, di muncak bahasa kok yang gua acara di Jakarta dikit oleh YouTube ini. Menikah menyempurnakan separuh agama. Agar sempurna semua, falyattaqillah, takutlah kepada Allah. Lalu pertanyaan ulama, kenapa kok menikah itu nilainya 50%, separuh dalam agama? Kenapa begitu besar pernikahan itu nilainya dalam agama? Cepon ulama, yang karena kenapa kok pernikahan itu sangat besar nilainya? Karena yang merusak agama itu ada dua. Alasan dosa-dosa dilakukan itu karena dua. Kemaksiatan terjadi karena dua hal. Kriminal terjadi alasannya karena dua. Setiap kesalahan yang dilakukan alasannya pasti dua. Satu, kenapa ada dosa terjadi? Satu, gara-gara urusan perut, urusan tunyah. Nggih? Kenapa kok ada koruptor? Itu urusan harta, urusan perut. Kenapa ada pencuri? Alasannya perut, makanan, harta, uang. Jadi agama itu dirusak. Satu, gara-gara urusan perut. Yang kedua, agama itu akan rusak gara-gara di bawah perut. Saya nggak cukup mie sampean. Apa yang pas? Asli mantan bini nggak kelihatan kesampian kayaknya. Kula banyak lagi ya nih. Coba, semua kriminalitas yang terjadi, kejahatan terjadi, pasti sebabnya dua. Kalau bukan masalah harta, pasti urusan masalah yang satu ini. Betul? Dua nih kak, mun beni urusan tunya, mun beni urusan tabu, ibu benar tabu. Apa ibu benar tabu? Sangkol nembu. Pemulai gak ada Pak Bun. Kuda tak kuat. Kan pasti dua nikah. Coba kejahatan apapun yang terjadi, mun beni urusan ring laki bendring bini pasti urusan tunyak. Kubim bani man gak di man saus. Kejahatan terjadi, mun beni urusan tunyak pasti urusan ring laki bendring bini nikah hadirin. Tak kira lebih dini. Kedua nikah. Makanya orang yang menikah agamanya separuh sempurna. Kenapa? Yang di bawah perut aman. Yang ke ongguan nih, ongguan. Maka kalau yang di bawah perut sudah aman, maka tinggal menjaga isi perut. Caranya, falyattaqillaha fi nisfil baqi. Agar perut juga aman. Urusan harta kita tidak serakah, tidak menginginkan yang haram. Maka takutlah kepada Allah. Maka orang yang sudah menikah seperti kedua mempelai yang saat ini bersanding dan nanti malam akan bertanding. Oleh berapa minggu saya kabin? Lihat telur hari. Akadnya sudah 3 hari. Seminggu. Mak tahu seminggu kakek? Oh 1 minggu ya? Seminggu. Oh seminggu. Nanti jebol. Yang ku tanggul biar. Wah jebol. Aduh ya Allah. Terakhir saya mau berpesan kepada kedua mempelai ya. Ini kan mantan-mantan anyar setengah alpu ini kalau yang di bawah. Sudah. Pada bensi gocak daripada alpong. Saya berpesan kepada kedua mempelai. Kalau ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Satu. Demai ngalah. Hah? Beda gelas saking dia apa-apa nih. Bakula depan langsung beri mic tadi beri apa yuk. Wah.
Nah, sekelangkong terlanceng umur. Selain mati kapi karembian itu juga. Mas Dendi dengan Mbak Tati. Iya kan jolo apa aja pada nyaman sama kita Tiu. Panggilannya Tati apa Ayu? Ayu. Iya. Sahab. Ayu ke. Mas Dendi dengan Mbak Ayu, perhatikan. Orang berkeluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kuncinya satu. Perhatikan, sabar. Ada boleh, sabar. Cung rajaan ate, cung legaan dada. Ya mang mau cung apa bahasa Indonesia? Saling, benih saling je saling jak meturun nah. Cung rajaan, apa mayu hara, hara, tak ada susah ya. Jadi agar bahagia harus jung rajaan dada. Tanya ke kementan lakeng, apa muncul kerajaan bahasa Indonesia? Harus susah sih ngobrol. Baik bukan saling. Kalau saling itu sampean memberi, saya memberi. Muncung tu. Berbung tak itu mau lanjut lekuk cara mana boleh bayi mayuk. Gini, apa ya? Coba tak aku bodoh, jak sebini dengan Indonesia saja nunggu ngapa laki mulai bori. Iya deh, bawang dia. Wis, intinya sabar, gih. Sabar. Ini Mas Dendi ini manusia. Tetinya ku absa abim bian nih. Kalau manusia itu sifatnya dua, salah lupa. Jadi Mbak Ayu harus siap. Suami saya ini manusia yang manusia itu konsekuensinya pasti salah, pasti lupa. Sampian kalau siap dengan sifat salah dan lupanya suami, kalau sudah siap dari awal, nanti ketika suami salah, sampian tidak begitu kecewa dan tidak begitu sakit hati karena sudah siap dari awal. Okay? Dengan siap itulah nanti kita bisa sabar, 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 jung legaan dada. Kenapa bahasa Indonesia Pak Bun? Jangan pada tak tahu. Diterima dengan lapang dada, dengan hati yang lega. Nabi ini boleh gempang. Suruh milih nggak malu marua pilih madu atau racun deh ya roh. Jadi sabar ya. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga itu ada masalah. Ini kan muka-muka bermasalah. Makirinya jawab dulu. Markan madana si anyar geluri ya jawab. Makle si anyar ni makle tajek ruwet terus gelu kan ki ngak pungaan dia. Cak mungkin ngak dia cak bila cinta sudah melekat tai kucing rasa. Nak tahu rasa nembian yu. Cak kodok teman tu rasa katanya goceng. Ai dia nak tahu kapi. Oh lagu. Jadi sabar ya. Mas Dendi satu. Nanti sampian menyikapi apa yang dilakukan Ayu itu cuma satu, sabar. Saya mau bercerita, nggih. Saya mau bercerita. Dulu ada sepasang suami istri menikah. Ketika sudah 5 tahun sang suami ini mengeluh karena keluarganya selalu ada masalah. Masalah tok tak buambu. Akhirnya entar ke kiai, dia menghadap kiai. Kiai, saya menikah itu sudah 5 tahun, tapi keluarga kami tidak pernah menemukan kebahagiaan. Selalu ada masalah, datang satu, selesai datang lagi, selesai datang lagi. Masalah tiap hari. Saya hanya merasakan kebahagiaan ketika dulu masih pengantin baru, masih honeymoon, masih 3 bulan. Setelah itu kami hanya masalah yang kami rasakan. Akhirnya sang kiai bilang kepada santri ini, nak, kalau kau ingin tahu jawabannya apa, besok kamu ke rumah saya bawa garam 1 plastik. Kamu besok ke rumah bawa garam. Baik guru. Keesokan harinya santri ini mendatangi guru tadi
dia membawa garam satu plastik. Akhirnya kata guru, kalau kau ingin tahu jawaban yang kemarin kau tanyakan, ikut saya ke pinggir sungai. Ikutlah santri ini ke pinggir sungai. Setelah nyampe di pinggir sungai, akhirnya kiai mengambil air dari sungai. Setelah mengambil air, gelas ini terisi dengan air. Akhirnya kiai, "Bekiai, saya tanya, ini kekeng contoh. Setelah diminum, lalu sang kiai bertanya, gimana rasanya? Dijawab sama santri, alhamdulillah, bukan cuma asin, pahit kiai. Bocok, bujo sapergem ibe ke gelas pai soro enum. Beni karwacin, pahit kiai. Lalu sang kiai bilang lagi, coba kamu ambil 1 garam lagi dan letakkan di sungai itu. Santri itu mengambil garam 1 genggam, diletakkan di sungai. Setelah sungai dikasih garam, lalu diambillah air dari sungai dan disuruh minum kepada santri tadi. Ini coba diminum. Setelah diminum, kiai bertanya, gimana rasanya? Asin. Enten kiai tak acen. Lu kok enggak asin? Kan garamnya sama-sama 1 genggam. Ini garamnya 1 genggam. Yang sungai garamnya 1 genggam. Kenapa yang ini asin? Kenapa yang di sungai tidak asin? Bukankah sama-sama 1 genggam garamnya? Iya kiai, ini kan kecil kiai. Sungai kan besar, makanya yang ini terasa, yang di sungai gak terasa. Lalu kiai menjawab, begitulah anakku, kau yang tidak merasakan kebahagiaan itu bukan karena masalah yang menimpamu. Masalah yang menimpamu sama masalah yang menimpa tetanggamu, sama-sama 1 genggam. Kenapa tetanggamu tersenyum, engkau menangis? Bukan masalah yang harus diselesaikan, tetapi dada yang menerima masalah itu harus lapang. Kalau dada itu lapang, sebesar apapun masalah tidak akan terasa. Tapi kalau dada itu sempit, masalah sedikit akan terasa. Paham? Maka bukan masalah, tidak ada hidup yang tidak bermasalah. Maka oleh karena itu, wahai Mas Dendi dengan Tati Rahayu, kebahagiaan dalam berkeluarga itu bukan karena kita memiliki pasangan yang sempurna, tetapi kebahagiaan dalam berkeluarga itu dimiliki oleh orang-orang yang mau menerima kekurangan pasangannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Selebeu. Paham? Bis 1 itu ya. Jadi jangan mengharap kesempurnaan, tidak ada yang sempurna. Mas Dendi tidak sempurna karena dia manusia. Begitu juga Mas Dendi, De Ayu tidak sempurna karena dia manusia. Maka kebahagiaan kalian bukan karena sama-sama memiliki pasangan yang sempurna, tetapi kalau menerima kekurangan satu dengan yang lain, itulah kebahagiaan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Amin. Yes, kayaknya aja, tung dia. Yes. Berdua, wah mulai. Kita ibri ngakan. Kula pengajian 2 di jetlong teketung ratu buru haram muntah balang ambo tak ngakan sekali. Pengajian pertama apa diberi ngakan? Tak kira ada ente ustad agrengan dia itu. Lah tak ngakan diselesai agrengan dia. Ada badan nak langsung ngongke dia. Toron dekik pamit nase. Ustadku ber maurib tak kira ada Ustad alian mari ada eri bekiyong kok. Padahal bekiyong tak ngakan. Kau jangan duka liang ngangat tok. Ya kau cak tamu imu cak minta nasi dia. Ya mulai kok dapat kajalan cak dengan lapar abeco ngakan berkat. Tanang pani pamasok tempat keberdas banyak letek. Transit lagu bala dulu idan teh. Wah, iya biar lemari ibri puntuan. Engkau ibri ya puntuan. Kayak pasak. Kadi pada remah amun dah iya dia. Anding jangka aki anding plasterkan belum polole makale. Erode remah jajan dia. Anding jangka aki anding puntu dah iya. Ima kita cai putuk iya kan ada iya dah iya. Puntuk kapi cak karoria soalnya puntuk. Orang akan tisuri iya berarti kok. Untuk pak garing ngapring dina deh. Iberi aing gelas sapto nakin selenak ke buru. Ada cak buka giba mulai ni. Cara norok.
bukan alis berputih, bukan bibir bergincu, yang kudambakan janda yang. Mari coba gila kok. Suruh nyanyi pada nyanyi lo gila. Iya jangan kau minta janda. Perawan mah. Iya mayo. Cinta karena gincu. Akan segera layu, cinta karena dasi. Yang ku koceng kau bilang tuh. Nyolok si. Wis, satu dengan cara apa? Sabar, nggih. Sabar, nggak ada lagi. Pokoknya rumah tangga itu kalau ingin bahagia cuma satu, sabar. Jangan mengharap keluarga tanpa masalah, jangan mengharap suami yang cocok, jangan mengharap suami yang sempurna, jangan mengharap istri yang cocok, jangan mengharap istri yang sempurna. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri yang cocok. Namun semuanya akan berjalan normal dan akan menjadi bahagia kalau bisa didasari dengan sabar. Nggih. Satu, kayaknya elek dan digi. Tuh, berdua, paham ada dia. Wahohaho. Ini kok mulai nada kok tak ada kaki kok. Yang nomor dua, keluarga itu kalau bahagia harus pintar menimbang. Caranya, pintar menimbang, pintar mengukur. Sesuai yang disampaikan Rasulullah. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami menjauhi istri atau istri menjauhi suami. Ketika in kariha minha khuluqa, jika ada satu tingkah laku yang kau benci, radiya minha khuluqan akhar. Coba kau perhatikan tingkah laku yang lain, pasti lebih banyak yang cocok. Kalau ada satu kesalahan, perhatikan sifat yang lain. Tidak mungkin salah semua dan tidak mungkin lebih banyak salahnya, pasti lebih banyak benernya. Betul? Ngerti kan? Maka tak ngerti lah onggu lekas mari aja. Kalau suamimu salah nanti Mas Dendi salah. Jangan kau cuma melihat satu kesalahan ini. Perhatikan pasti lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan Mas Dendi daripada kesalahannya. Ibarat ada kain putih. Kain putih. Ibarat ada kain putih lalu ada hitam di tengah-tengah. Kita akan merasa cacat dengan kain ini kalau kita hanya melihat hitam yang sedikit ini. Tapi kalau kita melihat putih yang lebih besar, kita akan bilang, kan hitamnya cuma sedikit, kan lebih banyak putihnya. Maka kesempurnaan akan kita rasakan. Jadi sempurna dan kurang bukan karena ada cacatnya, tapi dari cara pandang yang benar dan tepat. Iya. Mata aku boleh beri cocok bahasa aja nungkok ngabalakir. Saya bahasa Indonesia itu sedikit-sedikit. Kebetulan bibi ada di Jakarta. Tapi sudah wafat, namanya Bi Ida. Itu bibi dari ibu. Yang dulu bilang Bi Ida itu bibi. Kalau paman di India Sahrul Khan. Ini kalau ini sudah tahu semua. Sampean kan belum tahu. Kalau Sahrul Khan itu dari ayah. Jadi ayah saya itu, mari di kaki pak. Kok ada kan detin akan cekal laki nare. Kedi lah abi lagi nak kaki aja. Oke akan tiga cerita. Baca aku. Ih sebel deh. Hah? Oh iya kemarin. Janam. Lala para cajer kan diberi koncong pula tahu. Pon,
Jadi kalau ada salah dari Mas Dendi, jangan dilihat salahnya. Sampean akan kecewa, sampean akan sakit hati. Tapi lihat kebaikan Mas Dendi lebih banyak dari kesalahannya. Mas Dendi, kalau nanti Dinda Ayu yang banyak, yang ada salah. Misalkan dia melawan, jangan lihat melawannya. Tapi perhatikan, istri saya melawan, salah. Kan perempuan kalau melawan sama suami, salah ya. Masuk neraka. Kalau sampean melihat perempuan melawan, sampean akan sakit hati. Cara pandangnya bukan seperti itu. Istri saya melawan, salah. Tapi salahnya cuma satu. Tapi kebaikan istri saya banyak. Mencuci baju, dia memasak, dia jaga rumah, dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui, hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, dan menyusui lagi. Menyusui lagi. Bahkan dia menyusui lagi. Bahkan selalu menyusui. Kesalahannya cuma satu, Mas Dendi, tapi kebaikannya 10. Masa gara-gara satu kesalahan, kebaikan yang banyak tidak ada artinya sama sekali. Cek pun ring matura, cek sampai gara-gara ojen saare, nimur setahun peleduk, cek sampai gara-gara situng kesalahan, kefokusannya banyak tadi artena. Setahun arabet, setahun niser, setahun becek, salah sekalian pah isantap nikahnya menetak nimpong. Makanya kulit lihat sini kan oleh cermat ke bini, cek manusia, bini kulit salah oleh. Pancermat kula ni ka macam ape so nabuk na bede colo di sa iko caaki na keng etahan engak kabini kula sa rembi. Tarik napas, keluarkan. Tarik terus nak acin ke bawah. Ketika ingat waktu istri saya melahirkan, apa yang ingin saya katakan tidak jadi saya tahan. Ternyata perjuangan seorang istri itu luar biasa. Dia siang menyusui, malam pun masih menyusui. Anak benepak kok. Ngerti sampean? Enggak ngerti kan? Jangan ngerti, jangan tanya apa yang dia katakan. Bahaya. Menyusui anak dan bapaknya katanya, Bu sampean. Mai ku boleh kok. Payah. Intinya ini, satu sabar ya, saling sabar menghadapi permasalahan rumah tangga. Tidak ada obatnya, bahagia rumah tangga itu cuma satu, sabar. Yang kedua, kalau ada salah, ada keliru, jangan fokus pada salahnya, tapi dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Gak mungkin lebih banyak salahnya, pasti lebih banyak kebaikannya. Kalau sudah bisa melatih dua ini, insya Allah akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Manter senega. Amin. Kita doakan Mbak Ayu mudah-mudahan cepat punya keturunan. Amin. Sampai bilang amin gitu ya. Mbak Ayu mudah-mudahan punya keturunan. Amin. Mbak Ayu manter banyak anak. Pentahun manter rembi penrembi manter kembara. Takut saya amin. Torot bisa apa suruh ngucap kok. Minta ngucap penceramah di Jakarta. Wis demikian. Mohon maaf meskipun sambil bergajak-gajak. Pak DPR nih. Mbian mendi asim ngak niki antar ke Palestina boy. Mali Israel mati kapi bo. Ya simi telo kali po mati kapi Israel. Agak aja Pak DPR. Abu teket-teket si lebaran kok. Andi penyakit jantung engkok saya mati bani Israel. Yang disampaikan meskipun sambil gurau, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Di Mas Dendi, insya Allah Mbak Ayu juga paham yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan mungkin ini pemirsa yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa kembali di minggu yang akan datang. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma alif bainal arusain. Allahumma alif baina Dendi Setiawan wa zaujatihi Tati Rahayu. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin wa Khadijatil Kubra, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali wa Fatimatiz Zahra, warzuqhuma auladan mubarakin, warzuqhuma auladan salihin, warzuqhuma rizqan halalan wasi'an mubarakan katsira bighairi ta'abbin wala masyaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Foto bareng.